Instagram, lalu dia live di TikTok dikit-dikit oke. Jadi ketika mau mendapatkan gembira tonton siaran live beda ada sama kepeng. Jadi ini yang kedua, dia ada beberapa warga yang usahanya menarik juga tadi sempat disinggung cetak. Nah ini untuk langkah awal untuk kami memulai promosi supaya dia minimal marbelit ke kita mereka ini sudah go internasional ya. Jadi kita maunya seperti itu karena di wilayah saya memang pengepul ini. Jadi orang ngambil bahannya di situ, kemudian dicetak di rumahnya masing-masing, dikembalikan lagi ke situ. Dan di situ tidak diolah lagi, tidak di finishing kemudian dibawa tidak kemana. Apakah itu dikembalikan ke mereka, kemudian mereka yang punya pasar ke luar daerah atau luar negeri. Nah saya maunya kawasan cetak di Pengadang ini bisa go internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi pertanyaan kalau memang ada, dan kalau memang tidak ada kita langsung serahkan kepada narasumber untuk menanggapi dan menjawab 3 pertanyaan dari perwakilan Karang Taruna, kemudian 2 pertanyaan dari perwakilan Kepala Dusun. Baik, silakan. Baik, pertanyaan yang luar biasa, yang sangat bagus dari Karang Taruna. Ketika kita jualan di Shopee, itu ada beberapa kategori. Pertama, kita sebagai dropshipper, kita ngambil di yang punya produk, kita yang jual gitu. Kita bisa markup harganya itu sesuai yang kemauan kita. Ketika kita sebagai customer itu mau jual, apakah ongkirnya itu kita yang bayar atau yang punya toko yang bayar gitu. Beda lagi kalau kita sebagai afiliator atau tangan kedua, itu yang balas chat itu yang punya toko, yang bayar ongkir yang punya toko. Kita hanya dapat komisi dannya saja. Misalkan harga produknya 1 juta, kita dapat komisi 20%. Berarti 200 itu untuk kita bersih. Nanti yang packing, yang bayar ongkir itu pihak toko. Nah itu ketika kita jualan di Shopee sebagai dropship atau afiliator. Nah, beda lagi ketika kita misalkan ngambil produk di Shopee, terus kita yang upload di toko kita, tentu kita yang bayar ongkir karena lewat alamat kita. Itu ketika kita menggunakan alamat atau toko kita, kita yang menjawab pertanyaan, yang balas ongkir dan seterusnya. Tapi ketika kita sebagai pihak kedua, tangan kedua yang sebagai mempromosikan, itu tetap yang punya toko yang membalas dan membayar ongkir itu modelnya. Intinya siapa yang punya toko itu yang akan bayar ongkir. Nah itu di Shopee. Seperti yang saya lakukan sekarang, itu saya yang bayar ongkir karena ada juga yang reseller istilahnya. Dia mempromosikan, ketika sudah ada closing dia kirim resinya ke saya bayar ongkir gitu. Tapi ongkir itu sudah otomatis ke JNT. Misalkan ongkirnya 30.000, itu si pembeli yang bayar. Jadi bukan dipotong dari harga produk kita, bukan. Gitu. Jadi kita dapat harga produk bersih sudah. Kadang harga produk 100.000, ketika ada pembeli jadi 100.300, 100.000, 35.000 itu pembelilah yang bayar. Nah gitu ongkir itu tidak akan dikenakan sama pihak toko. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini memang yang namanya ibu istiqomah ini susah. Gimana cara konsisten gitu ya. Kadang ya sekarang semangat kita mau konten 2-3 hari semangat gitu kan. Tapi besok kalau udah seminggu hilang lagi gitu kan. Nah, itulah dia jeleknya sebagai konten kreator ini. Karena tidak ada SK dari YouTube, ya, tidak ada SK dari TikTok gitu, tidak ada yang mengatur. Karena kita kerjanya semau kita, kapan mau kita gitu kan. Nah saya cerita dikit, dulu saya ngajar di pondok pesantren, saya ngajar bahasa Inggris, di situ saya ngajar 5 tahun. Tapi saya lihat, tahu sendirilah di yayasan gitu kan,
penghasilannya kan gitu-gitu. Gimana cara untuk mendapatkan SK, Pak? Nah itu nggak ada di media sosial. Akhirnya saya berpikir kalau saya terus begini di guru, saya tidak dapat apa-apa gitu. Nah sehingga motivasi saya dulu di tahun 2019 itu saya mulailah konten. Tidak ada mentor, tidak ada yang mendukung, bahkan banyak menghujat. Teman saya sendiri menghujat, apa jadi youtuber sok-sok kan? Pokoknya menjatuhkan itu kayak kita kelompok kan biasa begitu kan. Nah itu saya alami, haters dari orang dalam, dari orang luar tuh selalu ada. Tapi saya punya motivasi. Saya melihat bahwa di dunia kita ini peluangnya empuk. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, di situ saya baru mempunyai mimpi. Saya taruh mobil di meja kerja saya, setahun harus saya dapat ini. Ada goals. Pertama, ada goals. Mimpi. Lalu kita lakukan apa goals kita itu. Dan kita konsisten. Ya, konsisten setahun 2 tahun turun balik, sembalun, kaimel, ngupload video. Itu bola balik hampir seminggu sekali. Sampai diomelin saya yang punya kafe itu, karena seringnya duduk di sana, hanya ngambil es teh saja, duduk 12 jam. Siapa yang tak ngomel gitu kan? Diomelin, pindah lagi ke kafe lain, diomelin. Ya, jadi makin besar tekanannya, maka makin keras kita akan meloncat lebih naik. Itu saya percaya. Sehingga apa? Saya berusaha. Dan saya fokus, anak istri juga sudah anak juga sudah mulai besar. Kalau udah sekarang, kapan lagi? Akhirnya saya gas, upload terus. Ya, baru dia tembus di tahun 2020. Nah, di situ saya buktiin kepada teman bahwa saya bisa. Saya sudah gajian pertama, saya traktir mereka semuanya. Anak yatim saya kumpulin, kita traktir. Karena rumusnya begitu, harus sedekah dulu. Dan setelah itulah baru dia berubah. Views saya banyak, ya, banyak yang nonton, banyak komen, banyak yang endorse dan segala macam. Itu kita dapatin. Itu hasil dari kita punya tujuan. Makanya biar konsisten itu harus punya tujuan dulu. Goalsnya apa nih? Ya. Dan kita sebagai pemuda harus berani berkorban. Sehingga ketika tua tidak menjadi korban. Itu camkan. Ya. Punya waktu masih sehat sekarang, saya kan berkorban banyak semuanya. Kreator sudah, itu enaknya di kreator tidak ada yang meminus, gaji setiap bulan datang, duduk begini ngomong tetap digaji karena banyak yang nonton kan, viewsnya kan jalan, iklannya jalan. Nah, itu hebatnya, disebut dengan passive income. Ya, passive income kita dapatin di media online ini. Kapan dia kiamat, disitulah dia berhenti penghasilan kita. Makanya sekarang teman-teman apa yang bisa silahkan kontenin. Ya, pergi ke sawah. Silahkan kontenin. Ada orang berantem, silahkan kontenin. Nah, itu dia hebatnya. Jadi platform media besar ini dia suka dengan hal-hal yang unik kayak tadi itu. Kalau yang nikah dikontenin, Pak. Ya, kalau cara bikin buka laptop sudah banyak kan, sudah biasa kan. Silahkan buat yang out of the box, di luar kebiasaan manusia. Itu cepat dia viral. Cepat banget dia viral. Ya. Nah, silahkan buat kayak gitu. Itu cepat dia viral. Ya, nah itu secara konsisten, silakan dieksekusi, tulis saja, proklamasikan dirinya, ya, baru dieksekusi. Lalu yang ketiga pertanyaannya, bagaimana membuat branding, ya, branding jasa biar banyak yang kenal. Nah untuk pemula, ketika kita mau branding diri kita, pertama kita harus bikin Google Map dulu, Google Business istilahnya, daftarin lokasinya dulu di Google, ya. Misalkan lokasinya apa, jasa apa, kayak ini kan. Kalau teman-teman cari bisnis di bidang praktis, itu ada di Google. Ketika orang cari kata kunci itu, biasa Google yang pertama. Saya perhatikan ya. Jadi daftarin dulu di Google Map, karena itu gratis dan dia cepat ketemu di Google. Ya, ketika orang cari lokasi, misalkan jasa cetak terbaik di sekitar Praya, jadi kita yang muncul di Google Map-nya. Nah, itu yang pertama, daftarin di Google Map, harus isi di situ nomor kontaknya, jangan sampai dia hilang, jangan sampai dia tidak aktif, harus diisi di situ. Nah, misalkan ketika orang cari rental mobil,
Lombok sekitar apa misalkan? Sekitar Pancor misalkan ya. Kalau Praia belum saya tembak. Nah, jadi pertama kan Google Map akan muncul seperti ini. Ada Transtore Lombok, itu jasa semua yang mereka jual ini. Ada Wahyu Rencar, itu mereka. Nah, tapi di bawah itu saya menguasai ini nomor saya. 1, A2, jadi kita mendominasi. Nah, 3 di YouTube dia muncul juga, di sini dia muncul juga. Nah, ini bisa teman-teman lakukan, itu sangat mudah. Disebut dengan rumus SEO tadi. Jadi SEO itu tidak ada obatnya. Cukup 12 jam itu dia bisa menguasai satu kecamatan. 12 jam aja, berapa sudah kecamatan itu dikuasai? Misalkan tempat hunting terbaik di sekitar Praia Tengah, muncul dia gitu. Nah, itu disukai tadi harus daftar di Google Map dulu. Lengkapi semuanya, aktif 24 jam. Orang akan ketemu di situ. Setelah itu baru optimasi di Google-nya, disebut dengan SEO tadi. Kita harus tahu gimana SEO itu bekerja. Ya, saya sudah di booking sama travel umroh. Nah, kalau cari travel umroh di Lombok, itu nomor ini yang muncul. Sama rental mobil juga di Mataram sama Lombok Timur, itu nomor ini yang muncul. Nah, makanya setiap hari itu banyak yang nelpon, ya, untuk cari mobil. Saya punya usaha mobil rental, travel umroh, tapi nggak punya mobil. Bisa di zaman ini. Nanti saya buktiin. Teman-teman juga bisa. Semua sekarang saya bilang tadi Gojek nggak punya sepeda motor bisa berjualan. Kita nggak punya mobil bisa berjualan. Nah, begitu kita lakukannya. Ini sebagai open mind aja buat teman-teman bahwa semua kita berpotensi. Asal mau gerak, asal mau bertindak aja. Ya. Nah, ini buktinya untuk rental mobil Pancor. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian setelah didaftarkan di Google, itu setiap ada yang datang ke lokasinya itu dipoto dan minta testimoni, ya, foto dan upload di halaman Facebook dan bikin channel YouTube juga, upload di situ. Karena orang akan melihat portofolio kita seperti apa, track recordnya seperti apa. Setiap kegiatan harus ada dokumentasi. Karena media ini provokasinya besar, ya, provokasinya besar. Nah, silakan itu dimanfaatin, ya. Nah, lalu biar banyak datang ke sana, silakan bikin disebut dengan diskon atau ada promo. Banyak kita yang ketika kita jualan, ya karena pembeli itu adalah salah. Pembeli itu adalah raja, itu 10 tahun yang lalu. Nah, di zaman sekarang ini ada disebut dengan marketing 1.0, marketing sampai marketing 6.0 namanya. Jadi pembeli adalah teman yang mau ditemani berbelanja. Itu pembeli. Kalau dia nanya, "Bang, saya mau beli ini HP-nya. Oh, harganya 2 juta." Kalau kita langsung sebut 2 juta, itu salah. Ya, tapi kita bilang, "Oh, untuk kakak, tidak apa-apa kak. Ini kebetulan kita lagi promo, harganya sebenarnya itu 4 juta. Lagi di diskon 50%, jadi untuk kakak saya kasih harga 2 juta gitu." Nah, gitu tekniknya. Jadi maka dia akan beli hari itu. Promo untuk hari ini aja, batasnya 2 jam kak. Untuk kakak, diskon 50%. Kalau orang saya kasih 4 juta, kalau kakak saya kasih 2 juta saja gitu bilang. Itu teknik marketing. Ya, jadi harus kita bisa buat seperti itu. Karena pembeli ini adalah orang yang mau ditemani berbelanja. Ya, SKSD lah. Ketika dia orang luar mau belanja itu harus ada small talk. Ya, bicara kecil-kecil gitu. Kakak dari mana? Apa kerjaannya? Berapa umurnya? Kalian seperti itu. Jangan langsung suguhkan harga, kabur dia. Tapi kita harus SKSD. Nah, setelah dia nyaman, ya kenal dengan kita, baru di situ dia akan langsung nanya berapa harganya. Nah, itu teknik marketing yang harus kita gunakan di era zaman ini. Ya, itu dia semua terjawab untuk Karang Taruna. Kemudian dari Pak Kadus nih ya. Pak Kadus luar biasa, sering nonton live kayaknya nih ya. Ya, sering nonton live, bahkan sering live juga Pak Kadus. Ya, sering live. Nah, betul. Jadi dari live itu kita bisa dapat uang, disebut dengan mawar,
ada singa, ada topi, ada donat kan macam. Ya. Nah, bagaimana biar orang ngasih kita itu ketika kita live itu harus ada disebut dengan keterikatan. Harus ada hal yang mengikat penonton ketika nonton video kita itu. Ingat, perasaan manusia itu ada senang, ada menjijikkan, ada sedih. Hadirkan yang salah satu dari tiga ini. Kalau Pak Kadus mau bantuan uang, silakan mandi di Selokan misalnya gitu kan. Mandi aja di situ. Dia orang sedih gitu kan. Sedih ya, atau ada warga Pelunggu yang mungkin maaf disabilitas, itu aja sebagai perannya. Maka orang akan melihat di situ, ketika dia disabilitas, orang akan ngasih gift. Itu perasaan manusia itu kuasai. Lalu di hiburan, kadang-kadang artis orang pandai nyanyi kan. Jadi orang kasih dia itu bukan karena orangnya, tapi karena skillnya. Dia terhibur dengan suara dari kreator itu. Makanya dikasih gift, dikasih uang. Nah, kita tidak bisa menghibur orang, silakan kita bikin orang sedih. Kita malu sebagai Kadus, silakan cari warga kita. Nah, seperti yang kami lakukan ini, Pak Duta Digital yang di Desa Sukamulia. Kami sudah melakukan pelatihan di situ, ini sudah 2 bulan. Itu sekarang warga di Desa Sukamulia itu super gila. Kenapa saya bilang begitu? Jadi semua dikontenin, bahkan ke WC dikontenin. Itu bisa sampai 14.000. Ya, dan ada warga di situ, mohon maaf, dia kayak bule persis, ya, itu dibikin live di TikTok, dan semalam dia live itu bisa dapat dia 300.000 hasil dari live itu warganya, dan itu anak yatim, langsung disumbangkan ke dia. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan, dan banyak warga sudah bisa digital marketing, ya, termasuk Pak Sekresnya kemarin sudah closing dia, nanti saya tunjukin. Itu sudah dapat 50.000 dia, baru dia aktif untuk Shopee afiliatnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, silakan ide-ide seperti itu. Kenapa orang jarang kasih kita bonus atau mawar ketika live? Karena tidak ada yang 3 tadi itu. Tidak menghibur, orang tidak sedih, ya, orang tidak jijik. Nah, silakan teman-teman hadirkan itu biar orang kasih kita gift. Apalagi Pak Kadus punya cewek cantik di situ, ada janda gitu kan. Silakan itu dipakai. Ya, jadi janda-janda yang cantik-cantik itu banyak viewsnya, the power of woman. Logika soalnya kan, kalau kita cowok-cowok begini ada ganteng, mohon maaf, pas-pasan siapa yang menonton gitu kan, nggak ada yang nonton. Nah, makanya salah satu stimulus untuk menggait views itu, silakan hadirkan cewek yang cantik, ya, atau yang tadi perasaan tadi sedih, menjijikkan atau menghibur. Nah, itu salah satu teknik biar banyak yang kasih kita gift. Ya, semoga terjawab untuk Pak Kadus pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, nanti kita akan praktik ya. Selesai ini kita akan praktik Pak Moderator. Jadi kita akan praktik eksekusi biar ada hasil yang kita dapatin di pelatihan ini. Gimana cara jualannya? Usaha cetak, langkah-langkah promosi ya. Biar go internasional. Betul. Nah, nanti Pak Kadus, saya punya teknik disebut dengan SEO lokal namanya. SEO lokal ini kita bisa menargetkan ke Singapura, ya, kita bisa nembak ke Singapura dengan mencari kata kunci. Misalkan kita mau jual apa keunikan di sini, apa namanya itu? Terus? Anyaman cetak. Anyaman cetak. Anyaman cetak. Ketak itu ya? Ya, ketak. Oh iya, oke. Ketak. Nah, ini kan banyak nih. Nah, kata kunci ini bisa kita tembak ke Singapura. Gimana caranya? Misalkan nih, saya dari Lombok Timur, tapi saya nembak kota Mataram. Nah, misalkan saya buktiin ya caranya ya. Ketika orang nyari, ya, orang nyari jasa sedot WC di Mataram. Mataram Lombok. Tuh. Jadi dia pertama. Ini orang
orang mau dikerjain produknya, jasanya ke kita, ke kami. Jadi kami yang ngerjakan. Jadi per kecamatan itu dia bayar 200.000. Tapi selamanya dia muncul. Selamanya dia muncul di Google. Nah, kenapa kita harus di halaman pertama? Karena orang nyari di Google itu kan kita klik yang pertama aja kan, malas kita scroll-scroll. Sehingga dia muncul. Nah, nanti juga begitu di Singapura itu. Ya, tuh. Dia nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2 baru ada namanya Google Map. Nah, nanti Pak Kadus buat di Google Map-nya khusus di Lombok. Ya. Lalu pakai SEO lokal ini. Rumusnya ada 4. UTDT namanya. Pertama URL, kemudian title, deskripsi, dan tag. Semua platform besar itu menggunakan rumus ini untuk jasa atau apapun yang kita jual itu nangkring di halaman pertama Google, YouTube, dan Facebook. UTDT, URL, title, deskripsi, sama tag. Dari tag-tagnya nanti Singapura, kita pasang pagar kan, tag Singapura, anyaman, tag-tagnya gitu. Itu akan membantu. Jadi sebuah sinkronitas. Sehingga itu yang menyebabkan Google itu senang. Google itu akan mengambil tulisan orang ketika tulisannya itu menggunakan UTDT tadi. Ya, sesuai dengan kaedah SEO. Ada namanya H1, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Itu dalam jurnalistik itu yang kita praktekin. Ya, itu dia untuk Pak Kadus, semua terjawab. Nanti kita bisa lebih dalam lagi. Makanya saya minta nanti kepada moderator bikinkan kita grup. Di grup itu nanti kita diskusi gimana caranya, cara bikin toko seperti apa, di situ di grup buatin kita ya, di WA-nya, biar tidak ada setelah ini sia-sia gitu. Jadi saya maunya setelah ini kita terus berlanjut gitu. Ada diskusi seperti itu. Oke, makasih. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi belum dijawab. Bagaimana cara mendapatkan SK? Oh, SK itu nggak ada. Ada saya mau kepeng yang sana. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi 2 penanya, 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh dari Karang Taruna dan 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dusun Pengadaan Selatan. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan lagi, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sesi kedua. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ke praktiknya. Akan dipandu langsung oleh beliau sendiri selaku narasumber yang paham terkait dengan hal yang disampaikan tadi. Kami persilakan bagaimana alur untuk praktikumnya. Kami persilakan. IT ini kurang masalah. Nah, di dalam sekedar beli HP, beli ciplok kesan badan ini. Jadi seharapan cuan doang, tetapi medianya tidak memadai, ya saya kira. Kita jadi korban seperti itu. Jangan sampai setelah dua jadi korban. Itu pengorban. Habis bisa menghasilkan uang, kita jadi pembeliur. Oke, kami persilakan. Baik, silakan buka HP-nya teman-teman. Buka Shopee. Yang belum download Shopee silakan download Shopee dulu. Download Shopee yang belum punya Shopee. Shopee ya. Udah? Ya. Oke, setelah download Shopee, download Canva. Kita udah mau desainnya pakai Canva. Ya, silakan download Canva. Di Canva ini kita akan desain, baru nanti kita upload di Shopee hasil desainnya untuk jualan yang tadi. Silakan download Canva. Sudah download? Setelah di download Canva-nya dibuka.